Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua Pagi, Bu. ya. Pagi, sehat Ibu. Iya, aduh Miss senang sekali loh hari ini. Anak Miss ini cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya ya. Semuanya pasti sudah sarapan, kemudian sudah mandi dengan mandiri, ya kan? Tidak ada yang dimandikan lagi kan sama orang tuanya? Tidak ada ya, baiklah. Hari ini seperti biasa yang akan memimpin doa adalah Ratna. Silakan Ratna. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, greetings, masih ingat? Oke, terima kasih Ratna. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, bagus sekali. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita, Miss akan menyanyikan sebuah lagu. Dan kalian nanti pada saat Miss bilang warna merah, kalian harus bilang berhenti. Warna kuning, hati-hati ya, kalian bilang hati-hati. Pada saat Miss bilang warna hijau, boleh jalan. Yuk kita mulai. Warna merah, Berhenti. warna kuning, Hati-hati. warna hijau. Boleh berjalan. Oke, Miss mulai ya. Rambu lampu lalu lintas. Warna lampu merah, kuning, hijau. Warna merah, Berhenti. warna kuning, Hati-hati. warna hijau. Boleh berjalan. Iya, warna merah berhenti, warna kuning hati-hati, warna hijau boleh jalan. Nah, kira-kira lampu merah, kuning, hijau itu adanya di mana ya? Biasanya Jalan nih. adanya di jalan. Pintar. Nah, apa sih kira-kira yang harus kita lakukan pada saat berada di perempatan ataupun di jalan raya, apalagi pada saat kita berkendaraan? Nah, di sini Miss sudah tampil belum ya slide Miss? Sudah ya. Hari ini kita Oke, semangat sekali ya. Hari ini kita berada di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita berada di subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, di sini terlihat ada yang namanya Udin. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, seperti ini kalian lihat. Setelah Udin membantu orang tuanya memotong sayuran di dapur, kemudian Udin berpamitan. Nah, Udin berpamitan dan juga berangkat menggunakan bus sekolah, ya. Kemudian pada saat di perjalanan ini Udin sampai di sekolah dan disambut oleh ibu dan bapak guru. Ataupun ini pada saat Udin pada saat pulang ya, pada saat pulang dari sekolah. Nah, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Coba lihat, kira-kira apakah kalian setuju yang dilakukan oleh Udin? Mana gambar yang gambar kalian setuju yang mana kira-kira? Sebutkan salah satunya. Iya betul sekali, membantu ibu ya memotong. Kemudian juga ternyata Udin selalu menutup pintu pada saat keluar rumah ya. Kemudian ternyata Udin juga menggunakan apa ya? Ini seperti ikat pinggang yang di seatbelt, betul sekali. Gunanya apa ya, Nak ya? Untuk supaya nggak jatuh nih. Supaya tidak jatuh, betul. Dan juga ternyata anak-anak sekolah ini mereka harus yang warna putih-putih ini apa ya? Mereka harus betul, zebra cross. Mereka harus melintasi zebra cross untuk menyeberang jalan ya, Nak ya. Nah, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan ya. Aturan gunanya untuk keselamatan diri dan keluarga.
Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, kalian bisa melihat di sini, sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Ya, Nak ya. Nah, di sini hati-hati untuk menggunakan pisau dan juga hati-hati dalam mengganti baterai jam dinding ya dengan menggunakan tangga. Nah, kalian bisa melihat di sini sebelum berangkat sekolah, Udin melakukan sarapan pagi. Anak-anak Miss, ada yang bisa melihat kira-kira pukul berapa sih Udin itu sarapan? Jam 6 ya, Miss? Betul, jam Jam 6 6. pagi ya. Karena kenapa disebut jam 6 pagi? Karena jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 12. Pinter ya. Nah, kalian lihat lagi dalam tanda panah ini pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? 7. Jam 7 pagi, betul sekali. Nah, dan jangan lupa setiap kalian untuk berpamitan ke sekolah, kalian harus mencium tangan kedua orang tua dan berpamitan ya, Nak ya. Nah, ini Udin pulang sekolah. Kira-kira pukul berapa Udin pulang sekolah? Lihat jamnya. Pukul 12. Pukul 12, 11. iya pukul 11 siang. Wah, senang sekali ya jika anak-anak semua bisa pulang pada pukul 11 siang ya. Missnya bisa istirahat dan mengerjakan yang lain ya, Nak ya. Baik, nah coba kalian lihat jam dinding di rumah kalian menunjukkan pukul berapa sih sekarang, Nak? Jam 2, Miss. Oh, jam 2 ya, jam 2. Baik, di sini Miss akan stop share dulu. Oke, jam dinding menunjukkan pukul 2. Nah, di sini Miss sudah siapkan jam dinding. Pukul 2 itu jarum pendeknya di mana ya, Nak ya? 2. Di 2, betul sekali. Kalau jarum panjangnya di mana, Nak? 12. Nah, ini yang warna merah ini bisa kalian lihat. Ini gunanya untuk apa ya, Nak ya? Detik ya, Miss? Oh, detik ya, betul sekali. Jadi, ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum yang halus ini ya, kecil. Ini namanya untuk detik ya. Oke, Miss share screen lagi ya. Nah, kenapa kita belajar tentang jam dinding? Nah, atau jam ya. Jadi kita akan belajar mengenai jam. Jam ada 2, yaitu jam digital dan jam analog. Nah, jam digital itu seperti apa ya? Nah, ini dia. Jam digital ini bisa kalian lihat hanya menunjukkan angka-angka. Ya, seperti ini 12.08, 10.20, 12.21. Nah, di sini memang ada detiknya ya. Detiknya ini sangat kecil sekali ya. Jadi ini yang dinamakan jam digital. Siapa yang punya jam digital? Aku punya, Miss. Aku punya ya. Biasanya anak-anak punya jam tangan ya. Nah, jam digital ini bisa kalian lihat tidak ada jarum jamnya. Biasanya jam digital hanya digunakan untuk menunjukkan jam dan menit saja ya. Seperti tadi Miss bilang ada juga yang menunjukkan detik. Nah, ada juga jam analog seperti yang Miss tadi tunjukkan. Jam analog ini bisa terlihat angka ya. Apalagi yang bisa terlihat di sini, Nak? Oke, betul sekali. Menitnya, detiknya ya, kemudian lebih spesifik. Nah, di jam analog ada 3 jarum ya. Tadi Miss sudah sebutkan. Ya, jarum pendek, jarum panjang, dan juga jarum yang halus untuk detik. Nah, di dalam jam analog terdapat angka 1 sampai dengan 12 ya. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Dalam satu hari ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan berapa menit, Nak? 60. Iya, betul sekali. 60 menit ya. Nah, siapa yang bisa tebak? Jika jarum pendek menunjukkan angka 10 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, maka ini dibaca jam
10. Betul. Belum. Ada lagi. Jika jarum pendek menunjukkan angka 8 dan jarum panjang menunjukkan angka 12 dibaca. Jam Jam 8. Pintar sekali. Nah, di sini juga ketika sarapan pagi kita ada aturannya ya Nak ya. Aturan ini berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh akan sehat, terhindar dari penyakit. Karena itu kita harus patuhi aturan ketika sarapan pagi. Antara lain, yang pertama, kalian harus mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Kemudian duduk dengan posisi yang benar, mengambil makan dan minum dengan tertib, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru, tidak berbicara ketika makan, dan setelah makan mencuci tangan hingga bersih, lalu berdoa ya sesuai dengan ajaran agama. Nah, kira-kira tadi melalui teks ini siapa yang bisa memberikan tentang informasi apa sih yang berada dalam teks ini? Iya, betul sekali ya tentang aturan ketika sarapan pagi. Jadi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nak ya. Nah, kesimpulannya ini tadi ya Nak ya. Ada aturan ketika makan dan minum, etika saat makan dan minum. Kemudian harus mencuci tangan, harus berdoa, makan tidak terburu-buru ya Nak ya. Nah, mengapa ya kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Kuman yang masuk ke perut bisa menyebabkan sakit perut. Nah, seperti inilah cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang benar. Coba Ratna sebutkan, bagaimana sih Nak kita harus mencuci tangan dengan benar melalui gambar ini? Yang pertama kita basahi tangan dulu nih, setelah Iya. itu pakai sabun, lalu sabunnya kita usap-usapkan ke tangan, ke sela-sela jari semua, kemudian kuku-kuku kita sampai semuanya sudah. Setelah bersih baru kita bilas dengan air nih, lalu kita Betul. Wow, hebat sekali Ratna. Miss kasih tambahan nilai ya. Baik. Nah, di sini juga kita mempunyai sebentar. Oke. Setelah mencuci tangan, pastinya saat kita berdoa juga ini berkaitan dengan hubungan kita terhadap Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan di sini kita Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Nah, di sini kita melihat huruf kapital pada kata Tuhan seharusnya Tuhannya adalah huruf besar T-nya ya Nak ya. Betul. Nah, jadi kalian kemudian yang Maha Esa ya, kata-kata Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Penyayang ini menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Ya. Oke, ini Miss skip saja. Nah, di sini Miss punya tugas kelompok. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 tadi yang disebutkan sama Aulia. Tadi Aulia sudah membagi kelompok ya. Oke, karena kelompoknya sudah disebutkan Aulia tadi, jadi tugas kelompok 1 yaitu kalian akan menuliskan kembali kalimat ini dengan menggunakan huruf kapital. Ya, ingat huruf kapital itu berada di awal kalimat dan juga ada beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Ya. Tugas kelompok 2 yaitu akan menyusun kata menjadi kalimat. Jadi kata-kata ini teracak ya Nak ya, dan juga jangan lupa menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Dan tugas kelompok 3, kalian akan menceritakan tentang pengalaman kalian bermain bersama teman-teman ya. Nah, tugas kelompok ini nantinya di akhir pembelajaran akan kalian kumpulkan
di meja ibu di kantor ya nak ya. Nah, untuk PR hari ini kalian akan membuka buku tematik. Ya, Bu. Iya, buku tematik tema 8 halaman 14. Kalian bisa tulis di sini PR-nya. Minggu depan Ibu akan tunggu tugasnya dan bisa kalian kumpulkan ya. Baiklah anak-anak, siapa yang bisa membuat kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba Ratna. Iya Bu, hari ini saya sudah belajar tentang aturan Ibu, aturan seperti di jalan raya, menggunakan seatbelt, jalan menyeberang di zebra cross, kemudian juga sebelum berangkat sekolah kita harus berpamitan, menutup pintu, lalu kita apa ya Bu tadi ya, belajar juga Iya. tentang pukul ya Bu ya, Iya, waktu melalui jam betul, analog dan jam betul. digital. Setelah itu kita juga belajar tentang penggunaan huruf kapital Bu untuk pengganti Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Penyayang dan lain-lain. Iya, terima kasih Ratna. Nah, anak-anak ya, seperti yang disimpulkan oleh Ratna tadi, kalian bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari ya, untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga serta orang lain. Nah, baiklah anak-anak, hari ini cukup sekian pelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you Mbak Fitri. Sama-sama.